memberikan harta yang melimpah ruah atau hilang, tidak ada satupun yang tahu di hadapan kita itu apa. Kenapa? Karena hari esok ini adalah apa? Karena hari esok ini adalah gaib buat kita semua. Yang menjadi milik kita betul-betul ya saat ini. Saat kita terjaga seperti inilah yang menjadi milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan kegiatan bimbingan penyuluhan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Sidoarjo dengan mengangkat topik bertaubatlah. Hidup adalah menabur. Siapa yang menabur akan memetiknya di kemudian hari. Sebelum Anda melanjutkan menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk kelanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyaksikan. Di kamar masing-masing. Tadi dulunya di mana? Di mana? Oh, dulunya di masjid. Nanti kalau sudah keluar dari tempat ini, kalau kemudian tentunya dari rumah, maka ketika berangkat ke masjid seperti ini, dari rumah ke masjid, balik lagi masjid ke rumah, setiap langkah kaki itu akan dihapus dosanya dan diampuni apa yang dilakukan serta diangkat derajatnya. Ini tadi sudah niat i'tikaf. Mari bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikafan fil masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Setiap kali masuk ke masjid jangan lupa niat i'tikaf. Karena duduk kita seperti ini i'tikaf atau berdiam diri karena Allah, maka itu lebih afdal daripada orang yang sholat 1000 rakaat namun tidak tahu apa yang dilakukan. Maka duduk kita seperti ini adalah duduk mudah-mudahan duduk yang senantiasa didoakan malaikat-malaikat Allah. Karena apa? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang di situ disebut dengan muttafaqun alaih, an Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli, salatnya seseorang jama'atan dengan jamaah, tazidu ala salatihi, yang ditambah dibandingkan sholatnya di pasar, wa baitihi, di rumahnya, bid'a wa asyrin, kelebihan lebih dari 20 darajatan derajat. Sehingga di dalam riwayat yang lain disebut 27 derajat, di riwayat yang lain 25 derajat, yang jelas lebih dari 20 derajat. Wa dzalika an ahadahum, dan demikian itu bahwasanya salah satu di antara mereka idza tawaddoa, apabila mereka wudu, fa ahsana wudu'a, maka kemudian menyempurnakan wudunya, tsumma atal masjidah, kemudian dia datang ke masjid, la yuridu, dia tidak menginginkan datang ke masjid illa sholat, kecuali sholat, la yanhazahu illa sholat, dan dia membersihkan diri hanya untuk sholat, maka apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, lam yahtu khotwatan, tidak ada satu langkah kaki dan langkah kakinya, illa rufi'a, kecuali diangkat lalu buat orang yang melangkahkan kaki tadi, biha, sebab dia melangkahkan kaki, darajatun derajat. Jadi setiap langkah kaki ini diangkat derajat, ditambah derajat, ditambah derajat. Kalau kemudian kita melangkah dari kamar masing-masing, wudu dari kamar masing-masing tadi, maka dari kamar masing-masing ke masjid At-Taqwa ini ada berapa tadi? Berarti setiap langkah akan diangkat derajatnya. Bukan hanya itu, wahutto, dihapus. Kata hutto itu dihapus, ibarat kita nulis begitu, kemudian diisep. Tahu diisep? Itu namanya dihapus. Wahutto itu dihapus. Anhu, pada orang yang wudu, menyempurnakan wudunya, dan dia tidak keluar kecuali untuk sholat,
dia membersihkan diri untuk wudhu tadi kecuali hanya untuk sholat, selain diangkat derajatnya setiap langkahnya, juga dihapus wahutto biha, sebab dia melangkahkan kaki, khotiatun, kesalahannya. Jadi kesalahan demi kesalahan yang kita lakukan ini dihapus oleh Allah, dosa kita dihapus oleh Allah, hatta yadakhulan, hingga kita masuk al masjidah, masjid. Jadi kita dari kamar masing-masing tadi melangkahkan dengan langkah kakinya, diangkat derajatnya setiap langkah kaki dan dihapus dosanya setiap langkah kakinya sampai masuk masjid. Maka ketika masuk masjid, supaya hati kita ini termasuk salah satu dari 7 golongan yang dijanjikan oleh Rasulullah, sab'atun yadhillu yaumala dhilla illa dhilalu, sab'atun yaumal qiyamah, ada 7 golongan yaumal qiyamah, pada hari kiamat, la dhilla yadhillu, akan mendapatkan naungan, la dhilla illa dhilalu, di mana tidak ada satu naungan pun kecuali naungan Allah. Artinya pada hari kiamat nanti betul-betul panas nanti, maka Rasulullah menjanjikan ada 7 golongan yang ketika panasnya saat habis dibangkitkan dari alam barzah, yang kemudian menuju padang mahsyar, panasnya luar biasa. Saking panasnya, dalam satu riwayat ini sampai meleleh. Saking panasnya sampai meleleh. Dalam satu riwayat, matahari itu seakan-akan dalam gayuhan tangan, saking panasnya. Maka ada 7 golongan yang akan mendapat naungan itu. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya rindu untuk masuk masjid. Maka ketika saudara dari waktu ke waktu kemudian hati ini terasa rindu banget untuk bagaimana bisa beriktikaf di dalam masjid, rindu banget bisa berdiam diri di masjid, rindu banget bisa untuk melakukan ibadah-ibadah di masjid, maka kerinduan itu termasuk salah satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Nah, sebelum itu, sebelum iktikaf, maka baca doa dulu. Apa doanya masuk masjid? Allahumma iftahli abwaba rahmatika. Jadi dari kamar ke masjid sudah suci, setiap langkah kakinya tadi dihapus dosanya, diangkat derajatnya. Begitu masuk di pintu masjid, dilepas sandal yang kiri, tapi kaki yang kiri tetap menempel di sandal. Kemudian lepas sandal yang kanan. Setelah lepas sandal kanan, maka melangkahkan kaki ke masjid pakai kaki kanan. Saat kaki kanan menempel di lantainya masjid, maka baca Allahumma iftahli abwaba rahmatika. Allahumma iftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah buatku pintu rahmatmu. Kalau keluar abwaba fadlika. Nah, setelah masuk pintu baru membaca nawaitul i'tikafan fil masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Setelah membaca nawaitul i'tikafan fil masjidi sunnatan lillahi ta'ala, maka sholat pertama yang dilakukan apa? Sholat tahiyatul masjid. Niatnya usolli sunnatat tahiyatul masjid. Usolli sunnatat tahiyatil masjid bisa, tahiyatul masjid bisa. Usolli sunnata tahiyatil masjid bisa. Karena kenapa tahiyatil masjid? Karena dimudhofkan. Usolli sunnata tahiyatil masjid. Saya niat sholat tahiyatul masjid. Saya niat sholat tahiyat masjid. Nah, setelah itu lanjut dengan sholat yang lain. Dan khusus ketika masuk masjid ini termasuk sholat yang bebas dilakukan, karena sebab dulu. Kalau ada sebab dulu, maka
ketika didahului sebab maka sholat itu boleh. Contohnya sholat mayit itu kan tidak dibatasi, walaupun habis asar boleh sholat. Lah itulah yang kemudian akan menjadi apa? Pelengkap buat kita. Lah apa yang terjadi? Faidah dakhala, dan apabila telah masuk al-masjid al-masjid, karena fi sholati, maka dia dalam sholat itu, maka nanti sholat itu yatah bisuhu, maka ketika kita sedang sholat di masjid ini tidak ada satupun yang menghalangi kita. Untuk apa? Wal malaikatu, malaikat Allah yusalluna ala ahadikum, akan mendoakan buat kita semua. Jadi saudara tadi dari kamar masing-masing, tadi kemudian dalam posisi sudah suci dengan langkah seperti itu, maka saat ini saudara, maka nanti sholatu tahbisuhul wal malaikatu yusallu ala hadikum. Tidak ada satupun yang menghalangi ketika kita sholat ini, dan malaikat-malaikat itu kemudian mendoakan buat kita. Malaikat-malaikat mendoakan kita hari ini, saat ini, detik ini. Malaikat-malaikat Allah mendoakan kita. Ala hadikum madama fi majlisi, selama kita di tempat duduk kita seperti ini. Jadi selama kita duduk seperti ini, berdiam diri seperti ini, maka selama itulah yang kemudian alladzi shalafihi, yang ketika kita masuk masjid tidak melakukan apapun kecuali untuk melakukan sholat di dalamnya. Apa doanya? Yaquluna, malaikat itu kemudian berdoa, Allahummarhamhu, Allahumma duh Allah irhamhu, mugi-mugi panjenengan ngrahmati hu ing wong sing nanggone jero masjid. Allahumma duh Gusti Allah infir, ampuni, mugi-mugi panjenengan ngampura, mugi-mugi panjenengan ngapura lahu kanggo wong sing nang masjid iku mau. Allahumma duh Gusti Allah terimalah taubat alaihi ing atase wong sing nanggone masjid, malam yuhdith fihi, selama mereka tidak zalim pada dirinya dan orang lain, dan selama mereka tidak sakit, selama mereka tidak berhadas. Jadi selama kita tidak sakit, selama kita tidak berhadas, selama kita tetap dalam rangka mencari ridha Allah, ada 3 doa malaikat yang diberikan buat kita saat ini. Dimintakan kepada Allah rahmat Allah, yang kedua dimintakan ampunan dari Allah, dan yang ketiga adalah dimintakan agar taubat kita diterima oleh Allah. Saudara-saudaraku yang seiman dan seagama, hidup yang kita jalani ini sungguh sebagai sebuah misteri. Kenapa? Tidak ada satupun di antara kita yang terjadi di hari esok. Sekali lagi, tidak ada satupun yang tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Apakah hari esok kita mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan kesengsaraan? Apakah besok kita ini mendapatkan kebahagiaan atau kedukaan? Atau kita mendapatkan harta yang melimpah ruah atau hilang? Tidak ada satupun yang tahu di hadapan kita itu apa. Kenapa? Karena hari esok ini adalah apa? Karena hari esok ini adalah gaib buat kita semua. Yang menjadi milik kita betul-betul ya saat ini. Saat kita terjaga seperti inilah yang menjadi milik kita. Masa lalu sudah bukan milik kita. Apapun yang terjadi di hari kemarin, hari ini tidak perlu diratapi. Apa yang kita lakukan kemarin, hari ini tidak perlu kemudian diratapi. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menyesalinya. Jikalau kemarin itu adalah perbuatan buruk yang terlanjur kita lakukan. Kalau kita kemarin melakukan hal yang sangat tidak membuat
Artinya, kalau hari kemarin kita melakukan banyak hal yang membuat Allah, kalau hari kemarin kita banyak melakukan hal-hal yang membuat Allah murka, banyak melakukan hal-hal yang membuat orang lain celaka akibat perbuatan kita, maka yang perlu kita lakukan bukan meratapinya, tapi bagaimana kita membuka lembaran baru yang betul-betul baru saat ini. Apalagi hari esok kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Apalagi dalam filosofi hidup AIU. Masih ingat dulu ketika kita ngaji, kita bacakan bukan abatasa jahakho, tapi alif ba ta sa jim ha kho, baru kemudian alif fathah a, alif ba fathah ba, ta fathah ta. Setelah itu dikenalkan alif fathah a, alif kasroh i, alif domah u, a i u. Apa arti a i u itu? A aku, i iku, u urip. Jadi ada nilai filosofi a i u, aku iki urip. Wong urip iku kewajibannya nandur. Apa? Orang hidup itu kewajibannya nanam. Nanam apa? Ibarat seorang petani, tanaman apapun akan berbuah. Lek nandur gedang cokol, nandur pari cokol, nandur kelapa cokol. Pernahkah nandur kelapa cokol mentimun? Pernah lihat? Atau nandur singkong tumbuh padi? Tidak mungkin. Maka tentu benih itu akan tumbuh sesuai dengan kadar benih itu, jenis benih itu. Lek nanam padi tumbuh padi, nanam jagung tumbuh jagung, nanam kelapa tumbuh kelapa. Lek mati pasti, lek mati oke, mungkin, karena kadang-kadang dapat air, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang benih itu bisa tumbuh, kadang-kadang benih itu tidak tumbuh. Tapi kalau kemudian orang menanam sesuai dengan benihnya, maka tumbuhnya pun sesuai dengan benihnya. Apa maknanya? Bahwa hidup kita ini menabur benih. Ketika kita sudah menabur benih, dan benih itu sudah kita rawat agar bisa tumbuh subur, maka inilah pentingnya, bahwa ketika kita sudah menaburkan benih, agar benih itu tumbuh subur, apa? Butuh pupuk. Yang kita lakukan itu pun menabur benih. Lah, tinggal kemarin kita nabur benih apa? Kalau benih kebaikan yang kita taburkan, tentu orang-orang yang kita tinggalkan, yang dilihat adalah kebaikan kita. Ketika kita kemarin menabur ontran-ontran kehidupan, sehingga membuat orang lain tidak nyaman atas apa yang kita lakukan, membuat orang lain terancam atas apa yang kita lakukan, maka inilah yang kemudian akan kita petik. Sehingga satu ketika Rasulullah SAW berjalan sama sahabat, tiba-tiba tidak seberapa lama ada orang ngangkat mayat. Apa sahabat-sahabat bilang sama Rasulullah, ya Rasul, kok cepat amat orang ini ya Rasul? Kami semua merasa kehilangan atas kematian orang ini. Lah kenapa sahabat? Orang ini bagus betul ya Rasul. Orang ini hidupnya manfaat betul buat orang lain. Apa jawabannya Rasulullah? Wajabat lahu. Jalan lagi Rasulullah sama sahabat. Maka kemudian ada orang yang diangkat tapi tidak banyak yang mengikuti. Yang pertama tadi sangat banyak yang mengikuti. Ibarat sekarang kan ada karangan bunga begitu. Karangan bunga. Banyak yang mengirim karangan bunga. Tapi yang ini tidak ada yang mengikuti, hanya yang mikul tok.
Apa aja kata-kata sahabat? Alhamdulillah, sudah tidak ada orang yang ganggu lagi dalam kehidupan, karena dia sudah meninggal. Loh kenapa? Orang ini ya Rasul, ini hidupnya ini bikin resah, bikin kampung itu tidak aman. Apa jawaban Rasulullah? Wajabat lahu. Setelah 2 kali mendapatkan wajabat lahu, sahabat bertanya, kenapa ya Rasul engkau mengatakan wajabat lahu? Yang pertama, wajib buatnya surga atas kebaikannya itu. Yang kedua, wajib buatnya neraka atas perbuatan buruknya itu. Apa artinya? Ini nandakan bahwa hidup yang kita jalani saat ini adalah untuk menabur benih agar hari esok kita bisa memetiknya. Tapi apa yang terjadi kemarin? Apakah kemarin kita melakukan kebaikan? Hari ini kita akan mulai menuai atas apa yang kita lakukan untuk kita panen hari esok. Begitu pula keburukan yang kita lakukan kemarin, hari ini kita merasakan. Untuk apa? Kita mengantisipasi di hari esok. Apakah besok tetap buruk? Maka memutusnya di sini. Sekali lagi, memutuskan mata rantai itu di sini. Kalau kemarin adalah keburukan yang kita lakukan, kita putus mata rantainya di sini. Bagaimana cara putus mata rantainya? Hari ini kita bertaubat. Apa itu taubat? Di dalam Riyadhus Shalihin disebutkan qaulul ulama, at-taubatu utawi taubat itu iku wajibun wajib min kulli dzambin, saking sekabehane dosa. Apa itu taubat? Taubat itu adalah satu wajib dari segala dosa. Wa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallah. Jikalau ini maksiat kita, hubungan kita sama Allah saja. Artinya kemarin waktunya sholat kita tidak sholat, waktunya puasa tidak puasa, waktunya zakat tidak zakat. Ini berarti kita maksiat, ini berarti kita dosa. Maka bagaimana dosa yang kita lakukan hak kita dengan hak Allah? Hanya ada 3 macam, hanya ada 3 syarat. Salah satu syurutin, ada 3 syarat. Ahaduha salah satunya ada ayyuqli'a anil maksiyah. Ayyuqli'a anil maksiyah itu adalah sadar bahwa ternyata kemarin kita maksiat. Kalau sadar sudah kita maksiat, maka langkah kedua, syarat kedua, nyesel. Lah aku ini gak sholat ya, lah aku ini gak poso ya, diputus. Yang kedua menyesal. Watalis ayyazima alla ya'uda ilaihi abadan, berjanji tidak mengulang lagi meninggalkan. Tapi jikalau maksiat itu hubungannya dengan hakul adami, tata'allaqa bi adami, ada hubungannya dengan hak Adam, fasyurutuha, syaratnya arba'atun, ada 4. Yang 3 yang disebutkan seperti dengan hak Allah, dan yang keempat adalah memperbaiki hubungan itu. Jika kemarin kita menempelin orang, maka minta maaf atas apa yang kita lakukan. Jika kita ngotil milik orang, mengembalikan barang yang diotil. Jika merampas milik orang, kita kembalikan yang kita rampas dari milik orang itu. Yang paling berat itu adalah mengambil harta negara. Harus minta maaf rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Namun jikalau ini tidak mampu, maka ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyital hasanatan huha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu, tamhuha, maka niscaya akan menutup itu. Apa artinya?
Jikalau kita melakukan kesalahan 10 gram beratnya, maka harus ada ibadah kita lebih dari 10 gram, sehingga ketika ditimbang lebih berat amal baik kita daripada amal buruk kita. Jikalau tidak, masih ingat hadis yang saya bacakan habis hari raya dulu, bahwa kelak ada orang yang ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, namun masih berbuat dosa buat orang lain. Maka saat ditimbang, dia mau dimasukkan ke dalam surga, tapi apa yang terjadi? Orang-orang yang disakiti datang satu persatu, nuntut balas kepada Allah. Akhirnya apa? Diambilkan pahala ibadah. Misalkan sholatnya dulu, setelah sholatnya habis masih banyak yang antri di belakang, diambilkan pahala puasanya. Pahala puasanya habis, masih banyak yang antri, diambilkan dari pahala zakat sedekahnya. Pahala zakat sedekahnya habis, maka dimasukkan sebagai dosanya, dosanya, hingga hadis itu faturihat, maka dilemparkanlah dia ke dalam faturihat finnar, dilemparkan ke dalam neraka. Apa artinya? Ini adalah satu rumus hidup, bahwa kehidupan ini akan menabur dari apa yang kita lakukan. Taburan-taburan inilah yang kemudian akan mengantarkan kita. Maka hari ini setiap saat kita istighfar. Kenapa kita mujahadah itu diawali dengan istighfar? Tanda kita bertaubat. Karena syarat berdoa itu istighfar dulu. Kenapa? Di dalam kitab Kalamun al-Qaul yang kemudian diterjemahkan Suara Hati Nurani, satu ketika kaum Bani Israel, siapakah Bani Israel itu? Anak cucu dari Nabi Yakub. Siapa Nabi Yakub itu? Cucu dari Nabi Ibrahim, dari putra Nabi Ibrahim Ishak. Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub. Yakub ini disebut dengan nama lain, Yakub adalah Israel. Anak cucu Israel adalah disebut dengan Bani Israel. Jadi Bani Israel itu adalah anak cucu dari Nabi Yakub. Dari Israel turun Yahudi, karena anak turun dari Yehuda, disebut Yahudi. Yahudi turun Zionis. Jadi jangan dikata bahwa orang Israel itu jelek semua, enggak. Karena Benyamin Netanyahu sekarang ini juga di demo rakyatnya, karena apa yang dilakukan terhadap rakyat Palestina. Lah, satu ketika Bani Israel ini ditimpa paceklik yang luar biasa, sampai diibaratkan sungai mengering, laut mengering, dan kesulitan mendapatkan air bersih. Saat kesulitan mendapatkan air bersih, maka di saat itulah di antara mereka kemudian datang kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, ini kok begini, dosa apa yang kita lakukan wahai Musa? Coba mintalah kepada Allah untuk diturunkan hujan. Maka akhirnya Nabi Musa mengajak seluruh kaumnya dari Bani Israel itu sholat istisqa, mohon diturunkan hujan. Sampai 3 kali tidak juga diturunkan hujan. Apa yang dilakukan adalah, ya Allah, kenapa sampai 3 kali kami berdoa dengan umatku, tapi doa tidak kunjung engkau kabulkan? Maka kemudian Allah menjawab, aku tidak mengabulkan doamu, kan ada satu orang di antara umatmu itu 40 tahun berbuat dosa, tidak pernah bertaubat. Hanya satu orang aja yang berdosa, doanya tidak diterima. Akhirnya sampai jelang maghrib, Nabi Musa berdiri, siapa di antara kalian? Sopo sing 40 tahun maksiat, saiki sek gumbedhe. Sopo sing 40 tahun maksiat, saiki sek rumangsa. Hebat, ayo metu. Digitukan sama Nabi Musa. Tapi tidak ada satupun yang mau berdiri, karena jikalau berdiri aja akan dikepui wong sakmono gara-gara perbuatan satu orang itu.
Akhirnya apa? Ya Allah, apakah itu saya yang dimaksud oleh Nabi Musa? Jikalau itu saya ngaku, aku tidak akan bisa pulang ya Allah. Aku akan celaka di tempat ini ya Allah. Tapi jikalau aku tidak ngaku ya Allah, masa demikian banyak orang ini mendapatkan azab dari Allah atas perbuatanku. Akhirnya tidak ada pilihan kecuali dia bertaubat. Ya Allah, hari ini saya mohon ampun atas dosa hamba. Saya mohon ampun atas kesalahan-kesalahan hamba. Dan hari ini pula bimbinglah hamba untuk berada di jalan yang Engkau ridhoi. Maka di saat itulah Allah gembira, maka kemudian diturunkan hujan. Nabi Musa kemudian heran, kenapa? Tadi tidak diterima, tapi kemudian, inilah kemudian Allah menurunkan hujan sebagai tanda Allah gembira. Itulah kemudian kenapa ketika istighosah diawali dengan istighfar, berarti sadar bahwa kita ini semua bukanlah malaikat. Apa artinya? Kalau kita bukan malaikat, kita pun bukan iblis. Malaikat itu tidak pernah berbuat dosa, tapi iblis sombong terus-menerus. Kalau malaikat tidak pernah maksiat, sehingga atas kepatuhannya itu malaikat itu termasuk makhluk Allah yang paling patuh kepada Allah. Tapi bukan juga iblis kita, karena iblis itu memang ditakdirkan dilaknat Allah sampai kiamat. Kita tetaplah manusia. Sesempurna apapun, tidak ada manusia yang sempurna. Sekali lagi, sesempurna apapun, tidak ada manusia yang sempurna. Karena manusia tidak ada yang sempurna, manusia tetap memiliki kekurangan. Disitulah yang kemudian yang bisa dilakukan adalah bagaimana ketika kita berbuat salah, hanya satu, kita menyesal atas perbuatan itu. Penyesalan itulah yang disebut dengan taubat. Karena taba yatubu taubatan. Taba itu artinya kembali ke jalan Allah. Hari ini dulur, mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah berkenan untuk mengampuni keseluruhan apapun yang kita lakukan, karena bagaimanapun juga kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan di hidup di dunia ini. Untuk kita lakukan, kita petik dan kita rasakan ketika kita meninggal dunia, maka di alam barzah kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan. Dan di alam barzah tidak berhenti, kita akan mempertanggungjawabkan yaumal hisab, hari di mana Allah menghitung amal-amal kita. Yaumal mizan, Allah menimbang amal kita. Dan la yaumnya tub'atsu, hari di mana Allah membangkitkan keadilannya seadil-adilnya, sehingga tidak ada satupun yang bisa bersembunyi dari pengadilan Allah. Barangkali ini ada yang ditanyakan, monggo saya persilakan sebelum kita muhasabah sejenak untuk mengantarkan batin kita. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam jalan yang Allah ridhai. Barangkali ada yang ternyangkan.